Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sena. Kali ini materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan adalah tentang teks pidato persuasif. Lebih difokuskan kepada 3 teknik pendekatan dalam memersuasif. Berikut penjelasannya. Ya, apa sih teks pidato persuasif? Jika kita melihat dari persuasifnya itu berarti sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang mempengaruhi, sesuatu yang mengajak. Nah, berarti pidato persuasif itu digunakan untuk mempengaruhi seseorang agar seseorang mau mengikuti apa yang disampaikan di dalam pidato tersebut. Ya, perlu diketahui bahwa pidato merupakan salah satu komunikasi yang satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Berarti audiensi itu tidak diharapkan untuk memberikan respon. Berbeda dengan diskusi ataupun sharing-sharing. Kalau diskusi ataupun debat itu termasuk komunikasi yang dua arah. Berarti mengharapkan kedua belah pihak, kedua lawan bicara untuk saling menyampaikan argumennya. Apa saja sih yang termasuk ke dalam contoh-contoh pidato persuasif? Itu banyak sekali. Ada kampanye, ada pidato politik, atau ada yang kaitannya dengan agama seperti ceramah, khutbah, atau yang sekarang ini sedang trending seperti motivasi-motivasi yang disampaikan oleh motivator. Nah, contoh dari motivasi itu adalah pidato persuasif yang dikemas lebih modern. Bagi seorang pembicara yang ingin berbicara di depan umum atau di depan audiensi, perlu memiliki 3 keterampilan dalam memersuasifkan. Untuk apa? Agar audiensi mau mempercayai, mau dan yakin dengan apa yang disampaikan si pembicara tersebut. Apa saja 3 pendekatan tersebut? Yang pertama adalah pendekatan etika, yang kedua adalah pendekatan emosi, dan yang ketiga adalah pendekatan logika. Apa saja yang dimaksud dengan ketiga pendekatan tersebut? Akan Ibu jelaskan. Nah, ternyata dalam berpidato itu kita memiliki teknik-teknik atau pendekatan sendiri atau cara-cara yang dapat memudahkan si speaker atau si pembicara untuk bisa mempengaruhi audiensinya. Nah, bagi kalian yang ingin berpidato atau ingin menyampaikan aspirasinya kepada publik, itu perlu mempelajari atau perlu memahami 3 teknik ini atau 3 pendekatan ini. Apa aja? Pendekatan yang pertama adalah pendekatan etika, kedua pendekatan emosi, ketiga adalah pendekatan logika. Nah, yang pertama adalah pendekatan etika. Pendekatan etika itu apa sih? Jadi si pembicara berusaha untuk menyentuh pendengarnya lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Jadi dari penyampaiannya dia mengaitkan moral atau akhlak yang akhirnya kita berpikir benar juga sih, kasihan ya, oh iya harusnya tuh seperti ini gitu. Ketika audiensi atau pendengar mulai masuk pengaruhnya, berarti pendekatan etikanya berhasil. Sadarkah kamu bahwa apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini akan selalu ada orang-orang yang suka dan ada yang gak suka. Perkataan negatif itu akan selalu ada. Tapi semua itu tidak akan menghancurkanmu dan menenggelamkan kamu. Kecuali kalau kamu membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Nah, ini si pemidato ini tuh, si speaker ini menggunakan pendekatan etika karena dia mengaitkan nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Memubazirkan sama dengan mencuri, ya. Berarti mencuri ini kan nilai moral, ya enggak? Dengan audiensi mendengar itu, dia akhirnya mengaitkan iya ya nggak bermoral ya dengan berlaku mubazir. Nah, di situ langsung nih kebenaran yang harus ditegakkan. Kebenaran apa? Ya biar nggak mubazir, biar bisa dimanfaatkan dengan maksimal sumber daya yang sudah kita dapat, yaitu melakukan kegiatan daur ulang. Begitu. Next, pendekatan apa lagi? Pendekatan emosi. Pendekatan emosi itu berarti menggugah perasaan audiens.
dengan cara membakar semangatnya. Atau bisa jadi membuat pendengar menjadi terharu, tersentuh. Gitu, tergantung konteks pidatonya yang lagi disampaikan apa. Kalau kau muliakan ibumu, rezekimu melimpah ruah. Kalau kau muliakan ibumu, maka Allah akan mengenang engkau walaupun kau sudah meninggal dunia. Bapak ibu luar biasa. Oleh sebab itu maka saya selalu menyebut ibu. Banyak jamaah yang nanya, kenapa Ustaz selalu menyebut ibu? Bapak, karena Nabi mengatakan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat 1? Karena ibu melakukan 3. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Siapa yang mau merasakan yang 3? Coba yang 3. Mengandung. Laki-laki yang ingin mengandung, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil, letakkan, coba tes, mau nggak dia nyusu? Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa melakukan yang 3. Makanya Nabi berkata, abuka, bapakmu hanya dapat sekali saja. Betapa kita hina. Ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Nah, ini contohnya. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, di sini kita diminta, si speaker itu mencoba untuk menggugah perasaan kalian, emosi kalian. Tersentuh gak nih? Terharu gak nih? Kasihan dong hewan-hewan tidak punya tempat tinggal akibat kita menebang pohon sembarangan gitu. Untuk itu pentingnya mendaur ulang. Oke, next. Pendekatan logika, yaitu yang namanya logika berarti berkaitan sama pikiran. Nah, di sini si pembicara mencoba untuk memberikan efek agar si audiens itu merasa setuju dengan apa yang disampaikan. Oh, bener juga ya, masuk akal juga ya yang disampaikan dia ya, gitu. Kadang ada saja orang yang mengatakan bahwa dirinya itu bodoh dan gak bisa apa-apa. Dia sudah berusaha melakukan banyak hal, tapi tetap saja selalu salah di mata orang lain. Untuk orang yang seperti ini, saya katakan satu hal kepada kalian ya. Jangan pernah menyerah. Saya ulangi, jangan pernah menyerah. Kenapa jangan pernah menyerah? Karena hidup di dunia itu adalah proses. Gak ada orang yang hidup di dunia itu langsung pinter. Gak ada. Ada gak orang yang baru lahir langsung bisa jalan? Ada gak orang yang baru lahir langsung bisa bicara? Ada gak orang yang baru lahir langsung bisa lari gitu? Dan itu pun larinya lari maraton. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Ini contohnya. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Untuk itu kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan mendaur ulang. Nah, dia membuat si audiens itu berpikir, benar juga ya, masuk akal juga ya, karena terbatas. Supaya cadangannya bisa tetap awet, ya udah daur ulang aja gitu. Itu contoh dari persuasif, 3 cara persuasif atau pendekatan persuasif. Nah, dalam berpidato kalian wajib menggunakan 3 cara ini supaya persuasifnya berhasil nyampe ke audiens. Nah, itu tadi penjelasan dari teknik pendekatan dalam mempersuasif. Tadi juga sudah Ibu jabarkan tentang contoh-contoh penggunaan pendekatan tersebut. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat menggunakan 3 pendekatan dalam mempersuasif ini dengan maksimal. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.